Bapak Ibu dari kecamatan bisa kita mulai ya. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Mbak. Oh, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sedikit pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam eh, Zoom ya, dan tidak tetap muka langsung dalam keadaan sehat walafiat. Eh, dan yang kedua, terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Saya lihat di sini semua 24 kecamatan sudah hadir dan masih dalam bulan Syawal ya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama ini ada beberapa hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu di kecamatan selama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan memandu untuk acara Zoom hari ini karena eh, pimpinan Pak Kaban, eh, Pak Kabid, Bu Kabid yang ada masih ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini sesuai dengan undangan Zoom-nya, kita akan menyampaikan rencana persiapan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra. Ya, jadi rencananya akan kita laksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 ya, 22, 24 April minggu depan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk eh, perangkat daerah menyusun Renstra 25-29. Mungkin bisa di-share ininya, Mas. Ya. Jadi untuk pedoman penyusunan Renstra sebelum kita akan membahas terkait persiapan bagaimana mekanisme forum perangkat daerah yang Inmen Mas, yang Inmen. Ya. Ini kami sampaikan terlebih dahulu ya bahwa sebelumnya kami pernah menge-share ini ya draft draft terkait Inmendagri Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Itu masih draft. Kemudian yang ini sudah ditetapkan, baru saja ditetapkan sehingga bisa kita sampaikan secara dan bisa dijadikan pedoman ya untuk perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan Renstra. Lanjut Mas. Ini ada beberapa mungkin yang saya kutip langsung dari apa? Dari Inmendagri tersebut. Beberapa hal memang sudah ada di 86 ya, tapi nanti ada beberapa yang berbeda di Permendagri 86 2017. Nah, ini tahap persiapannya. Yang pertama itu terkait Renstra ya, ini gabungan masih dengan RPJMD. Jadi teman-teman perangkat daerah harus menyusun tim penyusun Renstra perangkat daerah dengan keputusan kepala daerah. Itu satu. Kemudian orientasi penyusunan RPJMD atau Renstra ya, ini terkait Renstra. Ya, kita sudah pernah Bapeda sudah pernah memberikan meskipun tidak secara ini ya, secara langsung BIMTEK atau apa ya, tapi dalam forum-forum apa namanya Zoom atau yang lainnya sudah kita pernah sampaikan. Bahkan sebelumnya kita sudah menyampaikan ini ya, surat untuk menyusun rancangan awal Renstra dan beberapa waktu yang lalu kita juga pernah melakukan apa ya?
penyusunan cascading ya untuk kecamatan kita fasilitasi waktu itu di Bapeda. Nah, kemudian tentu saja harus menyusun agenda kerjanya. Nah, agenda kerja ini di Renstra mohon bantuannya untuk menyesuaikan timeline yang sudah kami 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 sampaikan ya pada beberapa kesempatan baik apa forum konsultasi publik maupun Musrenbang RKPD yang kemarin dilaksanakan barengan dengan forum konsultasi publik untuk RPJMD. Nah, itu mungkin mohon nanti disesuaikan timeline penyusunan di Renstranya di eh, perangkat daerah. Karena Renstra dan RPJMD ini disusun secara bersamaan ya, jadi saling support, saling paralel gitu ya. Jadi bisa apa yang jadi di Renstra akan dibutuhkan untuk penyusunan RPJMD. Untuk RPJMD juga beberapa mungkin akan menjadi rujukan. Jadi ada hal yang harus sinkron antara RPJMD dan Renstra. Nah, ini agenda ini memang nanti harus ini ya karena ketepatan waktu penyusunan Elsa itu menjadi apa ya hal yang harus diperhatikan. Termasuk barangkali seperti yang pernah disampaikan sebelumnya di Zoom sebelumnya bahwa nanti untuk SIPD juga akan dilakukan penyusunan Renstra tahapan Renstra itu juga diinput melalui SIPD. Tuh. Kemudian yang kelima, ini barangkali sudah dilakukan teman-teman kecamatan, khususnya di perangkat daerah, inventaris data. Ya. Ini dibutuhkan untuk evaluasi 5 tahun ke belakang. Kemudian ya hal-hal yang diperlukan lainnya ya. Nah itu. Lanjut, Mas. Nah ini tahapan penyusunannya ya. Tahapan penyusunan mungkin secara umum bisa kami sampaikan seperti ini. Jadi mulai ranwal, jadi ranwal ini sebenarnya harusnya sudah dibuat, kemudian bikin rancangan, membuat rancangan. Nah, rancangan ini kemudian dilakukan dibahas melalui forum lintas perangkat daerah. Nah, ini untuk kecamatan nanti bagaimana forum lintas perangkat daerahnya mungkin nanti kita sampaikan di mekanismenya ya. Jadi spill saja mungkin kecamatan nanti tidak ikut dalam apa namanya dalam forum lintas itu secara langsung, tapi nanti kita akan ada dua agenda di forum lintas itu, yaitu terkait dengan des Renstra, des rancangan Renstranya. Jadi kita akan apa dua kegiatan secara paralel, nanti ada forum diskusi dan yang satunya lagi nanti di ruang lain adalah untuk melakukan des rancangan Renstra dari perangkat daerah. Nah, itu khusus kecamatan nanti cukup mengikuti yang des saja. Nah, kenapa kita buat paralel? Karena waktu ini juga harus apa namanya kita maksimalkan karena rencananya untuk Musrenbang RPJMD itu kita laksanakan tanggal 30 April sehingga apa namanya forum lintas perangkat daerah ini sebagai salah satu tahapan harus dilaksanakan. Kemudian Rankhir ya. Setelah forum lintas perangkat daerah, kemudian ada menyusun Rankhir, perbaikan. Nah, Rankhir ini itu juga harus menyesuaikan nanti kalau Perda RPJMD-nya sudah ditetapkan. Nah, itu menjadi bahan rujukan untuk penyusunan Rankhir. Kemudian jangan lupa ada review APIP. Nah, review APIP itu menjadi bagian proses untuk dilakukan oleh inspektorat ya, ini ya review APIP. Kemudian setelah review barang pasti biasanya ada laporan hasil review itu pasti ada masukan atau rekomendasi untuk ditindaklanjuti, diperbaiki, kemudian dilakukan lagi verifikasi ya. Kalau verifikasi di akhir. Nah, di sebelum-sebelumnya kita sudah nanti akan ada verifikasi termasuk yang des itu adalah bagian dari verifikasi yang di Ranwal. Nah, di Rankhir itu setelah review kita lakukan verifikasi di Bapelitbangda.
sebelum dilakukan penetapan. Nah, penetapan itu dengan peraturan kepala daerah ya. Jadi peraturan bupati itu maksimal, jadi maksimal di Inmen itu disebutkan 1 bulan setelah penetapan RPJMD. Itu ini ya garis besar terkait tahap penyusunannya. Monggo nanti dari teman-teman eh, apa kecamatan bisa menentukan timelinenya kapan dan ininya. Tapi yang pasti kalau Perda RPJMD itu menurut menurut Inmendagri ya 6 bulan setelah pelantikan itu jatuhnya Agustus tanggal 20 Agustus 20 Agustus. Jadi mungkin acuannya bisa pakai itu. Jadi kalau maksimal 1 bulan berarti maksimal 20 September ya untuk penetapan rensranya. Ya, tapi ada informasi ini juga ini ada lakukan percepatan. Jadi tahapan-tahapan percepatan di RPJMD itu mungkin nanti akan tersampaikan ke perangkat daerah juga pasti. Jadi perangkat daerah akan menyesuaikan untuk penetapan rensranya dan oke. Itu tahapan secara ini secara garis besarnya. Lanjut mungkin Mas. Nah, ini sistematika yang di Inmen jadi ada perbedaan ya. Kalau di 86 itu berapa bab? 9 bab. Nah, 9 bab tapi di Inmen ini dimampatkan menjadi 5. Tapi secara kalau menurut saya secara isi substansi itu sebenarnya sama hanya beberapa bab itu digabungkan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum pelayanan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Ini yang mungkin ada penggabungan bab ya. Jadi di sini lebih permasalahan dan isu itu digabung dalam 1 bab dengan gambaran pelayanan perangkat daerah. Karena di hal ini gambaran pelayanan, permasalahan dan isu ini saling berkaitan sebenarnya. Karena permasalahan itu bisa di harusnya dikaitkan dengan gambaran pelayanan yang 5 tahun ke belakang dan perumusan isu strategis di situ. Nah, kenapa mungkin Inmen ini menjadikan bab yang sebelumnya terpisah menjadi satu ya. Kemudian bab ketiga tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini saya kira juga sebelumnya beda bab ya. Tujuan, sasaran, kemudian strategi dan arah kebijakan dipisah. Nah ini kemudian digabung di 1 bab mungkin nanti ada sub-sub. Ini sub-subnya mungkin ini ya nanti kita sampaikan eh, di luar ini ya. Kemudian ya ini tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini memang strategi dan arah kebijakan memang adalah bagian untuk bagaimana mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kemudian yang bab 4 program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini di bab 4. Yang bab 5 kemudian penutup. Lanjut, Mas. Nah, ini barangkali beberapa yang di Inmendagri ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari Inmendagrinya kalau baca tabelnya mungkin kurang ini ya. Jadi di Inmendagri ada penjelasan-penjelasan lebih detail untuk pemahaman terkait penyusunan Renstra ya. Ini beberapa terkait ini teknik, ini mungkin bagian dari kertas kerja dalam menentukan permasalahan dan isu strategis yang ada di bab 2 tadi ya. Ini kemudian lanjut, ini kertas kerjanya. Nah ini, oh ini yang punya RPJMD ya, ini bukan ini. Yang mungkin salah copy tadi. Lanjut Mas. Ya itu yang tabel yang tadi itu untuk RPJMD, jadi salah salah copy kayaknya. Nah ini yang di bab 4 ya, terkait program ini, oh ini juga salah ini. Ini untuk RPJMD ini tadi agak buru-buru jadi nggak apa-apa tapi secara format nanti kita tabulasi tabulasi ini saya kira tidak banyak berbeda dengan sebelumnya tapi secara ini periodenya ya penentuan target untuk anggaran ini pendanaan ini dimulai tahun 26 sampai dengan 30. Tapi kalau terkait dengan
nanti kinerja, tujuan dan sasaran itu targetnya mulai 25 sampai 30. Ini nanti kita perbaiki lagi. Ini ini yang punya RPJMD sepertinya. Karena hanya sampai di program. Kalau di Renstra itu sampai ke sub kegiatan ya. Ya. Lanjut, mungkin masih ada ya. Baik, itu yang terkait sekilas info terkait Inmendagri. Nanti Bapak Ibu bisa nanti kami share di kecamatan. Kalau kalau nggak salah sudah ya kayak Inmen yang sudah penetapannya di grup di Sungram ya. Dan di kecamatan mungkin kita share lagi. Mungkin ada yang bisa langsung share di grup ya teman-teman di Bapeda ya sekalian biar nggak lupa. Baik, berikut kita akan masuk di mekanisme ini ya, mekanisme apa? Forum perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah. Mungkin bisa di-share ini. Ya, ini mungkin langsung di kecamatan aja ya nanti. Kalau ini memang ini sekedar info saja. Jadi di forum lintas perangkat daerah itu ada nanti ada 3 hari dan setiap hari itu ada pembahasan diskusi di masing-masing tema. Jadi ada 3 tema dan diikuti oleh untuk dinas dan badan ya, kecuali kecamatan. Ini langsung saja Mas. Ini jadwalnya. Ini yang untuk ini ya. Jadi kita hari ini melakukan sosialisasi, kemudian nanti Selasa, Rabu, Kamis itu terkait dengan apa forum lintas perangkat daerahnya. Dan tanggal hari Selasa hari pertama itu ada pembukaan. Ini insya Allah mungkin ke Bapak Kepala atau Pak Sekda nanti. Nah yang tidak hadir di hari Selasa tersebut, termasuk kecamatan itu mungkin bisa mengikuti dengan Zoom ya. Kita akan lakukan secara daring dan luring. Itu lanjut. Ini yang terkait rundownnya mungkin bisa kita pas lewat. Nah ini mungkin ya. Jadi yang secara paralel ini pelaksanaannya untuk kecamatan, jadi tidak mengikuti forum tadi diskusi, tapi langsung dilakukan des. Jadi karena 3 hari, mungkin kita akan bagi 3 kecamatan, 8 kecamatan ya setiap harinya. Nah, kecamatan mana saja ini nanti kita sampaikan mungkin lewat surat undangannya nanti. Ya. Kemudian yang harus disiapkan di des, mungkin lanjut Mas, ada beberapa. Lanjut. Nah, ini salah satunya ya. Ini yang barangkali yang perlu apa namanya dipersiapkan yang terutama selain yang Bapak Ibu juga menyusun draft semua tabel yang ada di Ranwal Rensanya. Itu yang pertama, tabel yang pertama itu ya tujuan sasaran Rensa. Nah, ini mungkin yang ini ya bisa jadi. Ini juga kami ambil dari apa namanya Inmendagri 2, Inmendagri 2 2005. Jadi ada sasaran RPJMD yang relevan, kemudian di bawahnya tujuan, sasaran, indikator dan satuannya ditulis di situ. Kemudian ada data baseline tahun 2024, kemudian target 25. Nah, ini yang sampai 30 yang saya sampaikan tadi ya. Untuk kinerja indikator tujuan dan sasaran itu 25 sampai 30. Dan harus ada baseline datanya sebagai ukuran untuk menentukan tahun target berikutnya. Kemudian tabel ini yang perlu ini juga tabel rencana program kegiatan, subkegiatan dan pendanaan. Nah, ini yang mulai program sampai dengan subkegiatan. Di tabel itu program juga harus menyebutkan outcome-nya ya, outcome-nya. Jadi bahasa kinerja programnya atau sasaran programnya. Kegiatannya apa, kemudian kinerjanya atau output kegiatannya apa. Kemudian subkegiatan
Kemudian terus menyebutkan juga output subkegiatan atau kinerja subkegiatan. Ini kalau subkegiatan sudah ada yang di Kepmendagri ya, Kepmendagri yang pemutakhiran sudah ada. Kemudian di kolom berikutnya indikatornya, indikator program dan seterusnya. Kemudian baseline datanya 24. Tapi untuk targetnya ini mulai 2026 untuk pagunya karena di keuangan sebenarnya 25 sudah ditetapkan. Jadi untuk keuangan itu dimulai tahun 2026 sampai 30 untuk program dan subkegiatannya pendanaannya. Nah, ini yang harus dipersiapkan pada waktu DES ya. Ini kemudian ada lagi. Oh ya, ini. Ini daftar subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah. Jadi ini yang sama sebenarnya ini tapi diambil yang eh, prioritas saja. Prioritasnya itu berdasarkan apa? Yang pertama terkait tagging Astagita barangkali kalau kecamatan kemarin ada ya? Nggak ada ya waktu ya. Tapi eh yang ketiga-tiga program prioritas bupati ya. Mungkin ada. Ini untuk perangkat daerah yang lain kemarin waktu era Kortek itu juga tidak semua perangkat daerah ya kalau yang tagging ke Astagita. Ini yang sudah tertagging di sistem di SIPD. Oke. Saya kira itu gambaran terkait dengan forum lintas perangkat daerah. Jadi sekali lagi di forum itu kecamatan mengikuti melaksanakan des renstra-nya ya. Jadwal dan kecamatannya daftarnya nanti menyusul di undangan nanti. Oh iya, flowchart. Ya, ini saya sampaikan desain desain RPJMD runway RPJMD yang terbaru ya Bapak Ibu. Sebelumnya kan kita pernah share ya waktu Musrenbang apa Musrenbang FKP ya. FKP RPJMD sudah kita sampaikan juga. Barangkali kita sampaikan lagi, ini kita lakukan penyesuaian dengan Inmendagri 2005. Jadi kalau di dalam Inmendagri 225 itu perumusan tujuan di RPJMD itu tidak langsung merujuk ke misi. Jadi kalau konsep sebelumnya misi kemudian ditentukan tujuannya apa. Ya. Kemudian setiap misi ditentukan tujuan. Tapi yang di Inmendagri ini tidak seperti itu, tapi rujukannya langsung ke visi sebenarnya. Mungkin visinya bisa di ini kan Mas. Dinaikkan aja Mas, dinaikkan. Titik lagi. Oh ya, nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Baik. Jadi sebenarnya ada turunan garisnya itu dari misi, tapi dari visi ya, tapi kemudian misi itu juga menjadi alat bantu untuk merumuskan visi. Kenapa kemudian garis ininya kita buat putus-putus ya. Jadi kalau misi yang sekarang, kalau misi tidak kita rubah, ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Bupati waktu kampanye ya, visi misi tidak berubah. Nah, kemudian yang tujuannya, yang sebelumnya itu ada berapa gitu ya, 6 atau berapa, lupa saya, 6 kayaknya, ada yang, iya. Jadi sekarang, konsep yang sekarang di dalam menjadi 4 tujuan ya, 4 tujuan, kemudian diturunkan lagi ke sasaran. Ya, kalau sasaran ke bawah lagi Mas. Ya, up, naik lagi. Ya, sasaran nanti ini. Jadi karena di Renstra nanti di Renstra perangkat daerah termasuk kecamatan itu akan di tabel yang sudah saya sebelumnya itu Renstra perangkat daerah itu atau tujuan dan sasaran perangkat daerah itu nanti relevan dengan sasaran di RPJMD yang mana, gitu ya. Nah, ini nanti yang jadi rujukan berarti di
Kalau kecamatan itu teridentifikasi di yang terakhir sendiri ya, Pak, ya. Sasaran turun, turun, turun. Ya, itu. Ya. Yang hijau di bawah itu adalah perangkat daerahnya. Jadi kecamatan relevannya dengan sasaran 4.3 yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang humanis. Ini kita tambahkan humanis terkait dengan visi misi ya, misi yang salah satu misi yang di ya. Ya, jadi itu nanti bahan ininya ya, ini untuk penyusunan Rensa juga. Jadi kalau RPJMD-nya sebenarnya relevansinya cukup di situ, kemudian tujuan dan sasaran perangkat daerahnya bisa ini. Demikian mungkin dari saya, atau barangkali mungkin dari teman-teman bidang dari Mbak Chandra, Mbak Mita, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Udah. Ya. Ya, baik. Nanti mungkin kita buka kesempatan untuk diskusi, tanya jawab untuk teman-teman kecamatan bisa silakan. Mungkin ada di chat ada yang sudah tanya, Mas Fikri? Belum ya. Silakan bisa raise hand. Ya, untuk tempat jadwal kita masih menyusul ya. Tempat masih dipersiapkan. Ya, nanti secara undangan pastikan nanti tempatnya. Rencananya di Dinkes ya. Mungkin tapi ya, tapi bisa des. Ya. Jadi kita secara pastinya nanti di undangan. Tapi insya Allah untuk harinya 22 sampai 24 itu sudah fix insya Allah. Ya. Monggo dari kecamatan mungkin materi mohon di-share. Oh, oke nanti kita share. Nanti termasuk ini Mas. Ada yang bisa oh, Kejayaan Pak Ari, oke, Kejayaan silahkan. bingung nanti tak opo, udah ngerti belas Oh karepe. iya. Ya, berarti sudah dibaca karena bingung ya. Kalau nggak bingung itu biasanya yang belum baca. Ya Pak Heri, Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Sehat ya? Siap, Alhamdulillah, Ya, G, ini kita standby. ya, nggak tahu nang baper dah sampai. Eh, teman-teman juga mungkin bisa ini ya pelajari ini Mendagrinya ya, secara detail bisa dibaca. Ini Mendagri itu ada yang referensi ke tujuan. Oh. Tapi PD, kecamatan kan enggak. Sama. Mohon materi. Oh, enggak yang itu aja. Yang dari saya mungkin yang mana Mas? Yang iya, yang PPT itu jangan dulu. Iya, yang flowchart, yang edit itu jangan. Mekanisme dan flowchart. Iya, nah itu. Heeh. Yang PPT-nya nanti kita perbaiki dulu. Inmennya ada yang bisa anu enggak? Inmen iya, koordinasi kecamatan. Di mana? Oh. Ya, untuk inmennya sudah kita share di grup koordinasi kecamatan, nggih. Di ini lagi aja. Ini saya nek nyundul ya. Iya, iya.
Nggak mungkin bisa di share ini Mas Dikri, di share di chat. Ini saya kirim. Jadi untuk Inmen kita mungkin sama-sama belajar ya. Tadi ada beberapa bagian yang memang sama sekali baru itu di Inmen. Itu mungkin nanti kami pelajari tinggi Bapeda dulu. Ya itu Inmennya, kemudian cascading ya cascading di RPJMD-nya sudah kita share sama mekanisme. Yang mekanisme ini memang sebenarnya yang untuk kecamatan yang bagian ini ya, materi des dan ini jadwal. Di chat ada pertanyaan? Ya. Bapak Ibu untuk tabel untuk rensranya sedang kita perbaiki untuk kita sesuaikan dengan ininya, dengan inmen dagrinya sedang diperbaiki sama master tabel kita akan punya di Bapeda ada master tabel ini Mbak Umu ya, Mbak Umu. Master tabel MOT, Master of Tabel. MT ya, MT, Master of Tabel ya, MT. Jadi Mbak Umu sudah punya gelar baru, SSI dan MT, sama-sama saya. Kalau nggak ada pertanyaan, pertinyiin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertinyiin kan pertanyaan yang receh-receh gitu ya, pertinyiin kalau yang pertanyaan berarti pertanyaan yang berat-berat. Nah, ini yang Mbak Laksita, ayo obrol lah. Iya, iya. Ya saya takut. Atau manggil, manggil, manggil. Ini manggil. Siapa jenis? My honey, my honey. My honey ini ngopi tok ae. Ya kene kalau kopi ini banyu putih. Iya, biasanya teman-teman nggak tanya tapi kemudian malu bertanya di ini ya, malu bertanya di forum nanti. Tanyanya ke biasanya ke Master of itu tadi, MT tadi. Master of Tabel. Bunda Kecamatan. Oke, kalau nggak ada, mungkin dari Mbak Chandra, yang lain, Mbak Lulu, mungkin Mbak Nini, Mas Denny, ya. Hmm. Sampun, ya. Baik, nanti karena teman-teman juga akan mempersiapkan untuk pertemuan nanti siang khusus untuk perangkat daerah, dinas dan badan, gitu ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, masih saya kira pasti banyak yang ditanyakan di ininya, di otaknya. Dan banyak nanti mungkin bisa ditanyakan melalui PIC ya, PIC dari verifikatornya. Masih masih ingat kan ya nama ininya dan punya nomornya WA-nya pasti harus bisa siap 24 jam online chatting. Eh, izin Pak Ari di main outcome kondisi yang diharapkan. Oh, wis kati tak tutup. Oh, my God, dari gempol. Di in-main outcome kondisi yang diharapkan dari outcome berfungsinya satu output, sedangkan output adalah indikator subkegiatan. Pertanyaan ini, bagaimana menghitung outcome tanpa tahu outputnya? Ini yang mana ya? Si. Saya mau mencerna ini ya, karena ini pertanyaan beneran ini, saya susah ini, saya jawabnya. Ini ada
ada perbedaan ya, ada perbedaan istilah ini yang di mana? Inmen dan versi Kemenpan ya. Di dunia persakipan itu Kemenpan kan yang ini. Ya, kalau di sini disebutkan outcome itu untuk kinerja, outcome itu kinerja ya, bukan indikator ya. Outcome itu bahasa kalau di sakit itu kinerja atau sasaran. Kondisi yang ingin diharapkan di level program, itu ya. Kemudian di Inmen ini Kemendagri untuk kinerjanya kegiatan sama kinerjanya subkegiatan itu disebut dengan output. Jadi output itu ada dua. Kalau di Inmen ya istilahnya outputnya kegiatan dan outputnya subkegiatan. Ya, kalau outputnya kegiatan atau kinerjanya kegiatan atau kalau itu sub ya, kinerjanya sub kegiatan atau outputnya sub kegiatan itu sudah ada di Kemendagri beserta indikatornya, ya sudah ada. Satuannya jelas sudah ada. Itu. Itu. Kemudian itu perbedaannya ya. Kalau di Kemenpan itu mengistilahkan outcome yang diprogram itu intermediate gitu ya. Kemudian yang kalau di kegiatan itu immediate. Nah, outputnya di sub kegiatan. Itu perbedaannya. Cuman ya kalau kaitannya pertanyaannya ini berfungsinya apa indikator sub kegiatan? Pertanyaannya bagaimana menghitung outcome? Jadi kalau menghitung outcome itu menghitung indikatornya yang dimaksud ya mungkin ya. Ya kan? Kalau bicara menghitung, mengukur outcome itu berarti yang diukur adalah indikatornya. Ya. Karena di sini outcome itu kinerjanya, bukan indikatornya. Kemudian kalau kita menghitung berarti kita menghitung indikatornya. Jadi mungkin itu maksudnya. Jadi indikator, setiap indikator itu pasti punya definisi operasional dan formula perhitungan. Seperti itu. Di setiap ini ya, baik program, kegiatan, dan sub kegiatan. Jadi bagaimana menghitung outcome-nya ya harus ditentukan, dirumuskan dulu kinerja outcome-nya apa, misalnya kemudian indikatornya apa. Nah, indikator itu harus yang smart tadi ya, yang kita sering bahas, smart-smart gitu ya. Itu yang relevan dengan rumusan outcome-nya, kinerjanya harus apa indikatornya harus relevan dengan kinerjanya. Nah, itu mungkin mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana? Dari Gempol? Gempol mungkin bisa ini bisa open mic-nya, bisa kita bisa diskusi lebih ini. Ini mumpung seisu ya. Biar nambah ini kegiatan nambah durasi PBB. Itu ya Gempol. Saya kira seperti itu jawabannya. Kalau kurang puas nanti bisa dengan Mister Mbak Umu dengan eh oh iya. Ini saya lihat di on cam ya ada panggil sudah loh. Kak Ketok Mbak. Saya sebelum sebelum kita tutup panggil itu yang kelihatan Prigen, Prigen, Prigen. Iya, Pak. Ya, gimana masih dingin kah Prigen? Dingin, Pak. Menuju panas. Alhamdulillah. Iya, kok jentrek. Kok kejayaan? Purwodadi, ini Mbak Lulu nih, Mbak Lulu, Purwodadi Eh, apa Mbak Lulu? kok kejayaan gak? Gak wis mari ngono mau. Oh, sorry.
Ada yang ditanyakan, Purwodadi, ini ada Mbak Lulu siap jadi ini sharing. Keraton, keraton, banjir Kak? Enggak. Onerjo, Onerjo. Ayo Mbak, siapa ki? Mbak Apri, ya. Oh Mbak Berbi cari ini. Oh, ya, ya, ya. Mbak Pandaan, Mbak Pandaan. Oke, oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kita bisa langsung share-share ini kalau ke WA atau kemana yang silakan ke verifikatornya atau ke Mbak Umu ya. Nanti. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Saya akhiri pertemuan ini. Semoga eh, masih ada kesempatan persiapan untuk forum lintas perangkat daerah bisa dipersiapkan data-datanya. Karena yang diminta tersebut adalah untuk persiapan juga mengisi yang ada di SIPD. Jadi kami sudah melakukan simulasi bagaimana mekanisme di SIPD. Ternyata beberapa hal yang harus diinput, data yang harus diinput di dalam SIPD itu yang dilakukan oleh Bapelitbangda. Salah satunya itu yang terkait indikator. Jadi indikator mulai tujuan sasarannya perangkat daerah, tujuan sasarannya RPJMD sampai ke indikator yang di kegiatan. Kalau subkegiatan sudah tersedia. Itu nanti baru bisa kita menginput di RPJMD untuk rensranya. Oh, rensra ya. Di SIPD untuk mengisi rensra. Gitu ya. Ya saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami atau informasi yang kurang tepat. Nanti kita sampaikan revisinya. Mungkin seperti itu nanti. eh Demikian barangkali sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di ini dulu Mas ya, biar nanti mungkin ada yang belum download download apa.